Ayatnya yang ketujuh. Saya memberi sebuah tema firman Allah di sore hari ini. Di tengah penderitaan ada penyertaan Tuhan. Di tengah penderitaan ada penyertaan Tuhan. Ulangan pasal yang kedua, ayatnya yang ketujuh. Kita baca bersama-sama. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ayat ini secara perlahan-lahan. 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Puji Tuhan, silakan duduk. Kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa dalam bagian daripada apa yang kita kenal dengan kitab Pentateuch. Ya. Ulangan ini menceritakan pengulangan kisah yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan mereka ketika keluar dari tanah Mesir, firman Allah menjelaskan lamanya mereka adalah 40 tahun mereka ada di padang gurun yang besar ini. 40 tahun bukan sebuah waktu yang pendek untuk ada di padang gurun yang besar ini. Sehingga kurun waktu 40 tahun ini membuat mereka yang lahir dari tanah Mesir, mereka itu satu generasi harus meninggal mati di padang gurun. Dan mereka yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Ya, kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara, walaupun di padang gurun yang bicara ini adalah penderitaan, tetapi di dalam penderitaan itu ternyata Tuhan Elohim itu Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ada penyertaan Tuhan di sana, ada perlindungan Tuhan di sana, ada tuntunan Tuhan di sana. Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Saudara, sebagai contoh kenapa mereka tidak kekurangan apapun. Nah, saudara bisa membayangkan kasut mereka, sendal mereka. Mereka itu tidak pernah, firman Allah berkata, tidak pernah mengganti kasut mereka. Jadi ketika mereka semenjak mereka lahir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak pernah ganti kasut. Nah, saudara bisa membayangkan di sini, ketika dia lahir, kakinya kecil kan? Maka dia pakai kasut yang kecil. Dan anehnya kasut ini, sepatu mereka itu elastis, bisa menjadi besar dengan sendirinya dan tidak pernah mengganti. Itu firman Allah. Dan firman Allah berkata bahwa Allah menyertai di siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Tiang awan untuk melindungi dari teriknya matahari. Di padang gurun suhunya tinggi. Di malam hari suhunya begitu dingin, ya, minus. Itulah sebabnya ada tiang api yang menghangatkan mereka. Dan Tuhan memberkati mereka tidak kekurangan makanan karena mereka disediakan mana, ya, dikirim mana. Mereka tidak puas mana, mereka minta daging. Tuhan kirimkan daging. Ya, kurang
kurang apa Tuhan itu kepada mereka. Tetapi kalau kita bicara tentang padang gurun ini adalah bicara tentang penderitaan, maka muncul satu pertanyaan, ya, akan ada muncul satu pertanyaan, kenapa orang harus mengalami namanya penderitaan? Terlebih adalah orang-orang benar, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Sehingga ada beberapa ayat, termasuk Nabi Yeremia mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa mujur nasib orang-orang fasik gitu. Nah, saudara, kita lihat satu contoh di dalam Ayub pasal 2 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Ayub, kita melihat satu contoh Ayub. Ayub 2 ayat 7 sampai 9. Ayat 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat yang 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuklah Allahmu dan matilah. Betapa dahsyatnya penderitaan itu, penderitaan yang dialami oleh Ayub. Kata Ayub pasal 1 mendukung pernyataan ayat yang ke-9 ini. Ayub pasal 1 ayat 1 kita lihat kriteria yang dijelaskan oleh Alkitab tentang Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu yang pertama adalah saleh, yang kedua adalah jujur, yang ketiga ia takut akan Allah, dan yang keempat menjauhi kejahatan. Ini adalah orang yang luar biasa. Ya, orang yang luar biasa yang benar-benar melakukan kehendak Allah, yang menyenangkan hati Allah, yang mau menuruti kehendak Allah di dalam perjalanan kehidupannya. Dengan kata lain bahwa Ayub ini adalah seorang yang tidak bernoda, tidak bercacat celah, ya. Orang yang benar-benar melakukan segala kehendak Allah. Padahal Ayub ini, ya, Ayub ini kata firman Allah, kalau kita lihat di dalam pasal 42, dia bicara di sana bahwa Ayub ini tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, karena pada masa itu biasanya Tuhan berjumpa, Tuhan berbicara, Tuhan bertatap muka langsung, ya. Tetapi dalam ayat pasal 42 di sana dia berkata, hanya dari mendengar, hanya dari kata orang saja, ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau Tuhan. Ya. Itu pernyataan daripada di akhir tulisan daripada kitab Ayub. Jadi selama ini Ayub dia bertekun di dalam Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan, dia ternyata cuma dengar dari kata orang bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau saudara baca riwayat, dia dengar dari mana? Dalam sejarah Alkitab bahwa Ayub itu punya 2 istri. Istri pertama dia meninggal, dan istri yang kedua ini adalah anak daripada Yakub. Ya. Kita tahu anak Yakub itu ada 13. Tapi yang terekspos adanya 12. Karena zaman dulu laki-laki itu adalah sebuah harta kesayangan keluarga. Dan yang ke-13 adalah Dina. Dan Ayub memiliki pemahaman tentang Allahnya mertuanya dari istri. Artinya istrinya yang memenangkan Ayub untuk mengenal. Jadi dia
mendengar apa kata istrinya tentang Allah. Tetapi ironisnya sekali, di dalam pasal yang kedua dibilang kutuk saja Allahmu. Karena dia tidak bisa lagi menahan melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Seluruh tubuhnya itu penuh dengan kusta. Kusta adalah kutukan, penyakit kutukan. Kalau zaman dulu ketika orang ditimba kusta, bahkan hanya putih-putih saja di tubuhnya, maka dia harus diasingkan. Dia tidak boleh ada di dalam lingkungan jemaat. Apalagi di seluruh badan. Nah, kalau saudara tahu tentang Ayub itu artinya adalah bapa. Dari kata Iyov dalam bahasa Ibrani-nya adalah bapa, Dan itu adalah gambaran daripada kehidupan manusia. Ketika Ayub mengalami penderitaan, maka ia seperti anak yatim piatu yang kehilangan seorang bapa. Semua menjauh, semua meninggalkan Ayub. Tidak ada lagi yang datang kecuali ketiga temannya. Ketiga temannya yang datang untuk menghibur. Mereka adalah orang-orang pintar, orang-orang yang pandai. Tetapi dari kata Iyov itu lahir kata Evion. Evion ini adalah kemiskinan. Kemiskinan bicara tentang penderitaan. Nah, ini identik dengan perjalanan kehidupan daripada Raja Daud, daripada Ayub. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang benar mengalami penderitaan, kalau orang benar mengalami persoalan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam kehidupan perjalanannya, maka terkadang kita seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, benarkah firman Allah-Mu berkata dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 tentang janji berkat Tuhan? Ayat 1 dia berkata, apabila engkau benar-benar melakukan segala kehendak Tuhan, menjadi orang yang taat dan saleh, orang yang benar-benar melakukan firman Allah, maka ada janji Tuhan begitu banyak tertulis di sana. Dan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Tetapi kenapa di balik janji-janji itu ada penderitaan? Penderitaan itu begitu sangat-sangat menyakitkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sehingga pemazmur juga berkata, kenapa begitu banyak kemalangan atas kehidupan orang-orang benar? Tetapi kenapa mujur orang-orang fasik, orang-orang yang tidak melakukan firman Allah? Artinya ada anti klimaks di dalam kehidupan manusia di dalam dunia ini. Saudara, kenapa harus ada penderitaan? Penderitaan itu harus ada karena akibat daripada manusia itu sendiri. Kalau kita meruntut ke belakang, maka kita melihat Kejadian pasal 3, itu bagaimana manusia itu harus jatuh ke dalam dosa. Maka kalau apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3 itu, khususnya ayat yang ke-17, Kejadian pasal 3 khususnya ayat yang ke-17, untuk seorang laki-laki dia berkata begini, lalu firman-Nya kepada manusia itu, yaitu kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Tanah terkutuk. Tanah terkutuk. Karena di sanalah dari tanah itu seorang laki-laki akan berusaha untuk jeripai, untuk mendapatkan rezeki. Saudara yang diberkati Tuhan, dari sanalah timbul penderitaan bagi seluruh umat manusia. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya memiliki penderitaan-penderitaan yang berbeda. Orang miskin memiliki persoalan masalah yang berbeda. Dan orang, jangan kira orang kaya juga tidak memiliki masalah di dalam kehidupannya. Terkadang
seberapa besar persoalan dan permasalahan yang kita hadapi. Ya. Setiap hidup manusia di dalam dunia ini tidak ada yang lepas daripada masalah. Semua mengalami masalah. Cuma setiap orang itu berbeda-beda persoalan kehidupannya. Ya, persoalan kehidupan yang berbeda-beda. Tuhan izinkan ada masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan ada penderitaan di dalam hidup kita, supaya kita melihat bahwa janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar dalam kehidupan kita. Di aktivitas kita, di pekerjaan kita, kita bersosialisasi dimanapun kita ada, kita menghadapi masalah, kita hadapi tantangan. Seringkali tantangan itu, walaupun firman Allah berkata, Paulus menjelaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetapi terkadang kenapa kita merasa kenapa kok Tuhan begitu berat persoalan kita, begitu luar biasa, seolah-olah kami tidak sanggup Tuhan untuk memikul beban ini. Seolah-olah kami tidak mampu lagi Tuhan. Daging ini tidak sanggup. Ya, daging ini terlalu lemah sekali. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus di dalam. Roh Kudus inilah yang akan memberi kekuatan, yang memberi kemampuan dalam hidup kita untuk kita dapat menjalaninya. Sehingga apa yang dikatakan pencobaan-pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita, karena Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita tidak mengalami masalah, kalau kita tidak mengalami persoalan, manusia itu akan berada di zona nyaman sekali. Sehingga manusia, kita semua itu, orang percaya akan memiliki kerapuhan iman. Kalau tidak pernah datang masalah, maka akan ada kerapuhan. Karena dia biasa hidup di zona nyaman. Zona nyaman itu yang membuat dia terlena, sehingga ketika dapat masalah sedikit, kecil saja, maka dia akan jatuh. Dia akan mengalami di dalam kehidupannya tekanan-tekanan yang berat, sehingga sampai ada, jangankan manusia biasa, orang biasa yang memiliki pekerjaan, katakanlah pegawai negeri, dia kuliah, dia seorang mahasiswa, sebagai pelajar atau apapun itu, ketika tekanan itu datang, maka ada gejolak emosional di dalamnya sampai kepada tingkat-tingkat yang lebih tinggi seperti depresi. Maka orang itu akan mengambil satu tindakan untuk bunuh diri. Di Kota Manado ada seorang pelayan Tuhan yang bergelar Profesor Doktor. Di belakangnya Master Teologi, Master Pendidikan. Tiba-tiba gempar Kota Manado karena dia ditemukan dalam kondisi gantung diri, alias bunuh diri. Orang bertanya, tekanan apa yang dia alami, persoalan apa yang dia alami, penderitaan apa yang dia alami. Sebegitu beratnya sehingga dia mengambil sebuah keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Padahal dia adalah seorang pelayan. Dia adalah seorang yang bergelar akademisnya luar biasa, Profesor Doktor di belakang MTH MPDK. Tetapi dia mengakhiri hidupnya. Ternyata tekanan dan persoalan kehidupannya itu tidak memandang strata seseorang, tidak memandang status seseorang, tidak pernah memandang. Masalah itu akan ada di dalam kehidupan kita semua. Itulah sebabnya tidak salah ketika Petrus menulis di dalam 1 Petrus 3 dan pasal 3 dan pasal 4 yang memberi judul menderita dengan sabar. Tetapi mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat yang pertama saja.